Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Ibu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pertemuan ke-8 pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Nah, Ibu persilakan kepada salah satu dari kalian untuk membacakan doa, memimpin doa. Siapa yang bersedia? Fitra Saya, Wahyu Bu. Limbong. Pimpin doanya. Bu, sebelum kita baik, ya, Bu. Sudah? Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita dilancarkan ya pembelajarannya. Nah, sebelum Ya, Bu. kita masuk materi, Ibu mau bertanya nih, siapa yang ingat materi minggu lalu? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, Bu. Apa itu? Adab mengunjungi orang sakit. Adab mengunjungi orang sakit, ya betul. Nah, ada nggak yang masih ingat juga apa-apa aja adab menjenguk orang sakit? Coba sebutkan, siapa yang bisa menyebutkan adab-adabnya? Saya, Bu. Ya, Citra. Mendoakan orang sakit, membawakan buah tangan, menghibur, dilarang membangunkan pasien saat sedang tidur. Iya, betul. Nah, kita merefresh kembali ingatan materi sebelumnya tentang adab-adab orang sakit. Nah, tadi yang disebutkan oleh Citra itu benar. Menghibur orang sakit, mendoakan orang sakit, dilarang membangunkan orang sakit saat sedang tidur, saat kita menjenguknya. Terus kita jangan lupa juga membawa buah tangan supaya orang sakitnya tuh semangat ya gitu, bahwa ada yang mendukung dia saat sakit. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Tentang apa nih? Tentang nama-nama Allah. Apa nama lain dari nama-nama Allah? Asmaul Husna. Asmaul Husna, Bu. Berapa itu Asmaul Husnanya? Dan Dan 19. Nah, iya betul. Ada 99 Asmaul Husna yang wajib kita ketahui. Nah, itulah nama-nama indah dari Allah. Asmaul Husna adalah terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Asmaul Husna yang berarti asma itu adalah nama-nama. Sedangkan al-husna yang berarti baik, yang indah. Menurut istilah Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Nah, jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang terbaik dan agung yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama terbaik. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Dia memang mempunyai nama-nama terbaik, yaitu Asmaul Husna. Nah, Ibu akan men-share gambar tentang Asmaul Husna. Bentar ya.
Sudah nampak? Nampak semuanya? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah? Nah, udah, Bu. Nah, inilah ke-99 dari nama-nama Allah. Ini 99 Asmaul Husna. Nah, hari ini kita akan belajar ke hanya 16 Asmaul Husna saja. Nah, dari gambar ini, dari gambar yang Ibu tampilkan, kalian amati nama-namanya. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kalian tentang Asmaul Husna. Ibu bagi kelompoknya dulu ya. Ibu bagi kelompoknya ini Fatona kelompok 1, Citra kelompok 2, dan Citra Wahyu Limbong kelompok 3. Kalian harus berdiskusi bersama kelompok kalian untuk menentukan pertanyaan apa yang akan kalian ajukan. Waktunya 5 menit ya. Iya, Bu. Oke, sudah. Ada yang bisa mengajukan pertanyaan? Saya, Bu. Ya, Fatona. Baik, saya ingin bertanya. Mengapa sih, Bu, kita harus mengetahui Asmaul Husna? Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus. Mengapa sih Bu kita harus mengetahui Asmaul Husna? Kelompok 2, Saya, Bu. ya, Citra. Apa dalil tentang Asmaul Husna? Apa dalil tentang Asmaul Husna? Bagus. Pertanyaan yang Ya, bagus. Bu. Kelompok 3, Perilaku apa yang Bu. suaranya kurang jelas, Citra. Perilaku apa yang mencerminkan Uh-uh. perilaku keimanan terhadap Asmaul Husna yang 16 ini, Bu? Ya, betul. Nah, sekalian kalian udah mengajukan pertanyaan, kita akan membahas, itu nanti kita akan diskusikan ya, kita akan bahas dulu apa sih yang ke-16 Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama itu ada Al-Mu'min. Nah, Al-Mu'min itu artinya adalah yang memiliki kebenaran, ketenangan hati, dan aman. Al-Mu'min memberi rasa aman kepada semua makhluknya. Nah, Al-Mu'min ini mempunyai dalil dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-An'am ayat 82. Nah, pas Ibu menceritakan ini, menjelaskan, kalian sambil menyatet ya, dalil-dalil apa yang terkandung dalam Asmaul Husna tadi. Nah, selanjutnya ada Al-Karim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Dermawan atau pemurah yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Nah, dalilnya dari Al-Karim ini adalah Al-Infitor ayat 6. Yang ketiga ada Al-Wakil, artinya Maha memiliki atau memelihara, yang mana artinya mengurus kebutuhan makhluknya semua, binatang, hewan, tumbuhan. Nah, dalilnya adalah pada surah Az-Zumar ayat 62. Selanjutnya ada Al-Matin. Al-Matin artinya yang maha kokoh. Allah maha sempurna baik dalam kekuatan maupun kekokohannya. Nah, dalilnya terdapat pada surah Az-Zariyat ayat 58. Selanjutnya ada Al-Jami. Artinya yang maha mengumpulkan atau maha menghimpun. Artinya mengumpulkan semua makhluk yang beraneka ragam di dunia ini, di permukaan bumi, apapun itu jenisnya. Nah, ini dalilnya terdapat pada surah Al-Imran ayat 9. Selanjutnya adalah Al-Hafiz, yang artinya Allah sangat kuat menjaga yang ingin dijaganya gitu. Allah menjaga makhluk-makhluknya semuanya, manusia, tumbuhan, hewan. Allah melindungi, memelihara sesuatu.
yang dikehendakinya. Nah, dalilnya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 255. Selanjutnya adalah Ar-Rafi, artinya meninggikan atau yang maha tinggi. Selanjutnya ada Al-Wahhab, artinya yang maha banyak pemberiannya, yang maha mengkaruniakan dan maha memberi nikmat berupa sejumlah anugerah yang Allah kasih kepada kita. Dan dalilnya terdapat pada surah As-Sad ayat 9. Selanjutnya ada Al-Mubdi, yang artinya Allah maha memulai. Selanjutnya ada Al-Muhyi, yang artinya Allah maha menghidupkan dengan memberi ruh kepada makhluknya. Selanjutnya Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Allah memiliki kehidupan abadi, yang tiada permulaan dan senantiasa abadi. Tidak ada akhir dan tidak ada dimulai. Selanjutnya ada Al-Qayyum, artinya Allah maha mandiri, yakni sangat besar kepengurusan terhadap makhluknya. Selanjutnya ada Al-Akhir, artinya yang maha akhir. Tidak ada sesuatu pun selain Allah dan setelah Allah. Selanjutnya Al-Hadid. Nah ini yang Al-Akhir ini terdapat pada surah Al-Hadid ayat 3. Al-Mujib, artinya Allah maha mengabulkan, menjawab apa yang dimohonkan kepadanya. Nah, dalilnya terdapat pada Al-Mu'min ayat 60. Al-Awal, artinya sifat awal bagi Allah. Tidak ada satupun sesuatu sebelum Allah. Dan dalilnya terdapat pada surah Al-Hadid ayat 3. Nah, sudah dijelaskan apa saja ke-16-nya beserta artinya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari kalian masing-masing nih. Ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan dari Citra? Apa dalil tentang Asmaul Husna? Ada yang bisa jawabnya? Limbong atau Fatonah, ada yang bisa menjawabnya? Atau Fatimah Zahra? Ayat apa nih yang menjelaskan tentang Asmaul Husna? Halo? Ada yang bisa menjawabnya? Limbong, Citra Wahyu Limbong. Masih aktif? Ini Bu, ayat yang menjelaskan tentang Asmaul Husna, Iya. yaitu surah Al-Isra ayat 17. Surah Al-Isra ayat 110. Di dalam buku ini Bu, dalam buku pelajaran kita. Iya. Yang ini saja ya Bu ya, yang saya sebutkan. Iya. Katakanlah, wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, yaitu Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surah Al-Isra ayat 110. Nah, betul. Dalil ini dalam Quran Surah Al-Isra ayat 110 itu bukan satu-satunya dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Nah, di Al-Quran itu ada banyak macam-macam surah dan ayat yang berkenaan dengan Asmaul Husna. Yang dibacakan teman kita ini, Citra Wahyu Limbong, adalah salah satunya. Betul. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja yang kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya. Dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu, jadi sedang, tidak tinggi, tidak rendah pada saat sholat. Oke, itu pertanyaan pertama sudah terjawab ya, pertanyaan dari Citra. Pertanyaan kedua, ada yang bisa menjawabnya? Mengapa sih kita harus mengetahui Asmaul Husna yang ke-99 ini? Mengapa? Apa sih fungsinya dalam kehidupan kita?
Ada yang bisa menjawab? Bu, Hmm. saya Bu. Ya. Ya, untuk mengenal nama-nama Allah dan sifatnya. Hmm. Terus mengenal Allah akan mendorong kita untuk mencintai Allah dan kita takut kepadanya. Nah, jadi mengapa sih kita harus mempelajari ini? Apa sih manfaatnya? Itu adalah kita mengenal Allah melalui nama-namanya. Bahwa kita tahu, oh ya Allah itu maha kuat, maha kokoh, maha tinggi, maha mengawali kehidupan, akhiri. Nah, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya merupakan ilmu yang paling mulia dan agung secara mutlak. Karena kemuliaan ilmu terkait dengan kemuliaan yang diketahui. Yang diketahui dalam masalah ini adalah nama-nama Allah beserta sifat-sifat dan perbuatannya. Menyibukkan diri untuk memahami ilmu ini, mengkajinya secara sempurna merupakan kesibukan meraih sesuatu yang sangat tinggi dan pencapaian seorang hamba. Karena itu Rasulullah SAW menjelaskan sungguh-sungguh, dan karena perhatian beliau yang besar dalam masalah ini, para sahabat tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Semua sepakat bahwa nama-nama Allah itu wajib kita ketahui. Selanjutnya, apalagi alasannya? Mengenal Allah akan mendorong kita untuk mencintai dan takut kepadanya, berharap serta ikhlas dalam beramal kepadanya. Ini merupakan inti kebahagiaan seorang hamba. Tidak ada jalan untuk mengenal Allah selain mengenal nama-namanya. Karena kan tak kenal maka tak sayang. Kita nggak tahu namanya siapa. Kalau misalnya kita nggak sayang sama seseorang kalau kita nggak tahu namanya siapa. Nama-nama yang mulia ini dan maknanya terkandung dalamnya. Yang ketiga, mengenal Allah melalui nama-namanya dapat menambah keimanan. Kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, sesungguhnya iman terhadap nama-nama Allah yang mulia dan memahaminya mengandung macam-macam tauhid. Yang tiga tauhid itu, rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ketiga macam tauhid ini merupakan ruh keimanan, penyejuk hati, asal dan tujuannya membuat kita semakin bertambah pemahaman kita sebagai seorang hamba terhadap pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah terjawab ya pertanyaan semuanya ya? Ada yang belum? Pertanyaan siapa yang belum dijawab? Udah semua ya? Udah, Bu. Udah. Nah, jadi pentingnya mengetahui asma husna adalah agar kita sebagai hamba menyadari bahwa kita akan kenal sama Allah gitu. Kita tahu macam-macam sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah kayak gitu, bahwa kita nggak cuman percaya oh ya Allah itu Tuhan gitu. Ternyata Allah itu apa? Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan ke-99 sifatnya itu. Nah, untuk itu ada nggak yang bisa menjelaskan secara singkat nih inti dari Asmaul Husna tadi? Oh, satu belum terjawab ya. Bagaimana perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap Asmaul Husna? Yang kalian masih ada nggak bisa menjawabnya? Kelewatan ya. Pertanyaan si Fitrah Wahyu Limbong belum terjawab. Ada yang mau menjelaskan? Beda Ibu jelaskan ya. Apa sih yang kita dapatkan dari pembelajaran ini, dari nama-nama ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Bahwa satu, keluhuran budi. Orang yang meyakini Allah adalah zat yang maha mulia. Karena keluhuran dan kesempurnaan sifat-sifatnya, ia akan senantiasa menunjukkan keluhuran budi dan perilaku serta perbuatan yang terpuji dan mulia. Allah tidak akan melihat diri manusia dari jasad dan fisiknya saja, tetapi melihat akhlak dan perbuatan dari kita. Nah, yang kedua, ada kukuh pendirian. Orang yang yakin
Allah itu maha kukuh, ia akan mempunyai sifat yang kukuh juga dalam mempertahankan kebaikan-kebaikannya. Dia tuh nggak gampang goyah. Diajak, yuk kita mau mabuk yuk. Dia tuh nggak akan goyah. Dia tetap pada pendiriannya bahwa perbuatan itu adalah haram. Dia tidak akan melenceng ke situ. Dia tidak akan mudah terpengaruh dengan kondisi dan keadaan lingkungan sekitar yang mengajaknya melakukan hal-hal yang tidak terpuji, dan tetap akan mempertahankan pendiriannya dengan kukuh. Selanjutnya adalah memiliki rasa aman. Orang yang yakin Allah Maha Mukmin, ia akan memberikan sikap dan perbuatan yang memberikan rasa orang lain tuh aman ke dia gitu. Oh ya, sama dia aku aman nih gitu. Karena dia bisa menjaga aku gitu. Sama seperti Allah menjaga dia dimanapun dan kapanpun. Walaupun sebenarnya kita nggak akan bisa sepenuhnya berharap kepada manusia bahwa dia akan menjaga kita selalu. Nah, keempat, tawakal. Orang yang yakin Allah Maha Melindungi, dia akan selalu berserah diri kepada Allah. Sifat ini akan disertai dengan sifat ikhtiar, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh, serta ketulusan dalam berdoa, sehingga apapun yang diusahakannya, hasilnya selalu dia yakini terbaik itu dari Allah gitu. Apapun hasilnya, mau buruk atau baik, itu dia percaya bahwa itu adalah keputusan yang terbaik dari Allah. Nah, terus selanjutnya adalah bersikap adil. Baru yang keenam adalah semangat dalam kebaikan. Orang yang yakin bahwa tidak ada yang tersisa di hari kiamat nanti kecuali Allah yang maha akhir. Dan satu saat Allah yang maha mengumpulkan dan akan mengumpulkan kita semua manusia di padang mahsyar. Ia akan selalu mempunyai jiwa semangat dan senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama. Nah, sudah terjawab pertanyaan semuanya. Pertanyaan ibu semua, kalian menjawab, ibu menjawab, itu bentuk timbal balik yang bagus. Nah, sekarang ibu yang gantian bertanya sama kalian. Ada nggak yang bisa menjelaskan tentang, sedikit aja tentang Asmaul Husna hari ini? Atau pengertian kah? Atau arti-artinya kah yang keenam sini? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, yang belum. Siapa yang belum tadi menjawab? Ada yang mau menjelaskan? Saya lah, Bu. Iya. Tadi Ibu ada jelasin ada 16 Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'min yang artinya memiliki kebenaran, Al-Wakil maha memiliki pemelihara, Al-Matin yang maha kokoh, Al-Jami yang maha mengumpulkan, Al-Hafiz Allah sangat kuat menjaga yang ingin dijaganya, Ar-Rafi meninggikan atau yang maha tinggi, Al-Wahhab yang maha banyak pemberiannya, Al-Mubdi Allah yang maha memulai, Al-Muhyi yang maha menghidupkan, dan banyak lagi lainnya. Dan Ibu juga menjelaskan ayat mengenai Asmaul Husna itu dalam Quran Surah Al-Isra ayat 110. Iya, Betul, betul. Bu. Bagus, Anissa sudah bisa mampu menjelaskan secara singkat ya tentang pagi hari ini. Nah, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, tadi kan kita udah bahas nih kan nama-nama Asmaul Husnanya beserta artinya, dan tadi Ibu ada menjelaskan tentang dalilnya. Tugas kalian adalah menuliskan di kertas tebal folio, tuliskan dalil-dalilnya tadi. Tadi kan cuma surahnya doang sama ayatnya nih. Nah, kalian tulis Arabnya gitu, surahnya tulis. Terus ke-16 kan, jadi 16 surah yang berkaitan dengan Asmaul Husna tersebut. Terus kirim ke WhatsApp Ibu ya, sebagai tugas pengayaan evaluasi materi hari ini. Jangan lupa dikirimkan ya hari ini tugasnya. Oke, Dok. Paham semuanya? Oke, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Demikian perjumpaan kita hari ini. Kemudian kita tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah, nama-nama yang baik.
16 tadi. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita pahami bersama, kita tarik kesimpulan, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah Maha Kuat, Maha Tinggi, Maha Adil, dan lain-lainnya. Jangan lupa kita yakini dan kita hafal ya ke-99 nama Allah tersebut. Demikian pembelajaran hari ini, kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.